Hai, salah satu daripada komplikasi yang sering diderita pada pasien diabetes itu adalah neuropati perifer. Mungkin di otak kita, di benak kita, itu paling luka di kaki atau itu yang disebut dengan gula basah. Ternyata tidak. Neuropati itu terdapat pada semua tubuh kita. Memang umumnya terletak di kaki yang sering diderita pada pasien-pasien diabetes. Nah, gangguan itu ternyata semua ya, ada di usus, ada di mata, ada di organ vital pria maupun organ vital wanita. Dan keluhan-keluhan ini sebenarnya bisa dicegah sejak awal. Tapi kadang-kadang pengetahuan kita tentang diabetes dan bagaimana kita mencegah gangguan neuropati ini yang mungkin agak kurang ya. Pertama, ternyata neuropati perifer yang diderita pada pasien diabetes itu bukan semata-mata pada daerah kaki. Bahkan yang sering didapatkan itu malah gangguan di alat vital baik pria maupun wanita yang sebenarnya jarang dikeluhkan pada pasien-pasien, tapi itu merupakan justru keluhan yang utama yang membuat kadang-kadang pasien ingin berobat. Nah, apapun yang disebut dengan neuropati diabetik itu adalah gangguan saraf akibat penyakit diabetes ya. Ditandai dengan rasa kesemutan, rasa nyeri, bahkan bisa mati rasa. Bahkan pernah mendengar mungkin pasien diabetes pakai sandal itu cuma dirasakan pakai sandal kiri yang kanannya tertinggal. Karena apa? Pasien diabetes ini sudah memiliki sensitivitas kulitnya sudah hilang. Jadi dia tidak menyadari bahwa dia memakai alas kaki cuma sebelah. Meski dapat terjadi pada saraf di bagian tubuh manapun, memang paling sering menyerang daerah saraf di kaki. Saraf di tubuh kita secara keseluruhan itu bisa mengalami kerusakan ketika gula darahnya tinggi dan berlangsung cukup lama. Ya, berlangsung cukup lama. Kadang-kadang kan teman-teman berpikir bahwa kalau kita mengalami neuropati, itu kalau gula darahnya terkontrol, keluhan itu harusnya membaik. Tidak. Keluhan ini terjadi karena gula darah yang tinggi di sekian lama. Ya. Tidak hanya di kaki, ternyata kerusakan saraf juga bisa terjadi di pencernaan, di saluran kemih, pembuluh darah, bahkan bisa pada daerah jantung. Gejala neuropati diabetes itu beragam. Tergantung daripada letak saraf yang mengalami gangguan. Pada banyak kasus, gejala berkembang secara perlahan dan bertahap. Sehingga kadang-kadang ini penderita diabetes baru menyadarinya ketika kerusakan sarafnya sudah lanjut. Pada awalnya, gangguan neuropati diabetes itu hanya merasakan rasa kesemutan kram atau nyeri di tungkai dan kaki yang itu pun hilang timbul, yang sering sekali dipersepsikan dengan keluhan asam urat. Lama-kelamaan bagian tersebut akan mengalami mati rasa, bahkan nyeri maupun rasa panas. Kondisi mati rasa inilah yang seringkali menyebabkan penderita diabetes tidak menyadari adanya luka. Luka di kaki yang tidak ditangani dengan baik ya, akan semakin meluas sehingga menimbulkan infeksi, bahkan bisa terjadi gangren atau kematian pada jaringan. Jadi kalau kita melihat penderita diabetes luka disertai dengan jaringan yang menghitam, biasanya itu sudah terjadi kematian daripada jaringan. Nah, gejala-gejala neuropati itu bukan cuma seperti itu, rasa kesemutan. Gejala lainnya sering menyertai itu adalah gangguan keseimbangan. Seolah-olah penderita diabetes ini akan jatuh kalau berjalan. Sulit menelan, keringat yang berlebih atau malah justru berkurang. Gangguan ereksi atau impoten.
vaginanya terasa kering, keinginan seksualnya menurun atau penurunan libido, sembelit, diare atau kedua-duanya secara bergantian, gangguan berkemih seperti mengompol, sulit buang air kecil, penglihatan buram, penglihatan ganda, lumpuh pada salah satu sisi wajah atau disebut Bell palsy, dan jantung berdebar. Bila menderita diabetes, maka harusnya lah kita memeriksakan ke dokter secara dini agar gula darah kita bisa tetap terkontrol sejak awal. Sehingga penanganan sejak awal itu mampu mencegah komplikasi ini. Neuropati diabetik itu bisa saja terjadi pada diabetes dengan kadar gula yang tinggi, itu akan akhirnya melemahkan dinding pembuluh darah. Nah, dinding pembuluh darah ini justru yang memberikan asupan oksigen dan nutrisi ke saraf. Bayangkan kalau dinding pembuluh darahnya rusak, tentu nutrisi ke saraf pun akan mulai terganggu. Itulah sarafnya akan mulai mengeluh dari rasa kesemutan, kram, nyeri yang sering dirasakan pada daerah kaki. Kerusakan saraf tersebut itu dapat dipercepat atau diperburuk kalau kita memiliki keadaan-keadaan seperti ini. Menderita penyakit autoimun, ya, kemudian memiliki kebiasaan merokok, mengkonsumsi minuman beralkohol. Nah, ketiga hal ini bisa memperburuk atau mempercepat neuropati diabetik yang sudah ada. Jadi kecenderungan kecepatan fasenya itu jauh lebih cepat kalau ada kebiasaan-kebiasaan ini. Nah, seorang penderita diabetes itu bisa mengalami neuropati diabetik dan risikonya menjadi lebih besar kalau pertama tidak mampu menjaga gula darah dengan baik. Maksudnya secara ritme bahkan secara tahunan lah ya. Karena neuropati ini kan terjadi sekian lama. Kalau kita misalnya terlambat pengobatan 1-2 hari mungkin tidak akan terjadi. Tapi kalau sudah misalnya menghentikan obat gula sekian bulan, sekian itu bisa terjadi komplikasi ini. Kemudian penderita diabetes yang cukup lama pun walaupun kemampuan dia mengatur gula darah cukup bagus, itu juga bisa mengalami gangguan neuropati. Memiliki berat badan yang berlebih, memiliki penyakit ginjal. Untuk memastikan bahwa nyeri yang kita derita atau gangguan lain itu karena neuropati memang cukup sulit ya. Tetapi pada dasarnya kita dapat melakukan dengan melakukan pemeriksaan gula darah dan HbA1c. Kalau HbA1c-nya tinggi, berarti selama ini pengendalian gula darah kita kan tidak bagus. Minimal dalam waktu 3 bulan itu tidak bagus. Kemungkinan besar justru neuropati itu terjadi memang karena diabetik, bukan karena faktor yang lain. Walaupun untuk memastikan penyebab pastinya itu akan kita mengalami kesulitan. Nah, untuk mengobati penyakit diabetik atau neuropatinya ini, pertama tentu obat-obat yang bisa menghilangkan nyeri karena neuropati. Nah, ini bisa berkonsultasi dengan dokter khusus memberikan obat-obat penghilang nyeri yang terutama pada kasus-kasus neuropatinya. Kemudian jangan lupa pengendalian gula darahnya. Karena pemberian obat-obat simptomatik tidak terlalu banyak berarti kalau pengendalian gula darahnya juga tidak baik. Kemudian untuk mengatasi pencernaan neuropati pada saluran cerna itu mungkin dengan mengubah pola makan ya. Dengan misalnya mengurangi makanan yang berserat atau berlemak, dengan mengkonsumsi makanan yang lunak dan mudah dicerna itu juga mampu membantu. Kemudian neuropati yang mengakibatkan kesulitan buang air kecil. Nah, di sini pemberian obat-obat yang bisa melemaskan otot saluran kemih untuk melancarkan BAG mungkin bisa dipertimbangkan. Nah, khusus neuropati yang di organ vital ya, yang bisa mengakibatkan masalah seksual, itu adalah dokter dapat memberikan obat-obat
seperti sildenafil atau tadalafil. Tentu obat ini harus seizin atau dalam pengawasan dokter. Jadi neuropati diabetik ini merupakan sejumlah komplikasi yang cukup serius loh ya. Karena apa? Kalau neuropati diabetik ini dibiarkan terus-menerus tanpa ada perbaikan atau keinginan kita untuk mengobatinya, maka bisa saja terjadi infeksi atau kematian di jaringan di kaki. Sehingga apa? Kaki kita bisa mengalami amputasi. Kemudian kerusakan daripada sendi, infeksi saluran kencing, bahkan bisa terjadi gastroparesis, yaitu apa? Usus kita itu mengalami pemberhentian gerakan. Jadi usus kita ini kan harusnya bergerak untuk mencerna makanan. Bayangkan kalau usus kita tidak bergerak, itu bisa terjadi kembung yang luar biasa. Nah, sekarang secara kesimpulan, bagaimana sih kita mencegah neuropati diabetik? Itu secara umum adalah sama dengan kalau kita bagaimana mengobati diabetes. Di samping itulah kita pertama mengurangi makanan yang tinggi kalori. Artinya kita pilihlah makanan-makanan yang rendah kalori maupun rendah lemak. Dan makanan-makanan yang kandungan seratnya tinggi seperti buah dan sayur. Rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Mengurangi berat badan jika indeks massa tubuh kita memang tinggi. Jadi teman-teman harus tahu masuk kategori indeks massa tubuhnya tinggi atau tidak. Kemudian jangan lupa juga ini yang harus jadi kebiasaan ya. Rutin mengontrol gula darah. Kemudian menjaga kaki tetap bersih dan tidak kering. Kemudian tidak berjalan tanpa alas kaki. Jadi jangan gunakan telapak kaki. Jadi harus memakai minimal sepatu atau sandal. Gunakan sepatu yang pas dan nyaman untuk menghindari cedera pada kaki ya. Kemudian cek itu kaki apakah ada luka atau tidak. Kalau ada luka segera hubungi dokter. Karena biasanya luka yang kecil itu bisa menjadi besar. Demikian rekan-rekan topik kita tentang neuropati diabetik. Bye.